Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya ada HP Vivo Y17s rilis di tahun 2023 gitu ya. Ada yang kemarin tanya coba Vivo Y17s ya. Saya mau update harga sekaligus review barang yang saya miliki gitu ya. Yang saya punya di sini dia varian RAM 4 dengan internalnya 64 GB ready di counter, tapi yang saya pegang saat ini dia yang varian RAM 4 dengan storage-nya di 128 GB yang warna forest green teman-teman. Untuk harga HP ini saat sekarang HP bekas ya di angka Rp1.250.000 aja dengan varian RAM 4 dengan storage-nya di 128 GB. Kalau yang internal 64 GB dijual berapa Bang? 1.150.000 teman-teman. Untuk kelengkapan semuanya lengkap ya, ada dosbook, ada charger juga. HP ini masuk kategori yang bisa dibilang cukup bertahan secara harga pasar. Kenapa? Karena di brand yang sama udah banyak banget rilisan terbaru kayak Vivo Y18, ada Vivo Y19s, tapi harga pasar di Y17s di sini masih bertahan di angka sekian. Untuk harga barunya dulu kalau nggak salah di angka 1.800-an untuk yang varian RAM 4 dengan internalnya di 128 GB seperti yang saya pegang di sini teman-teman. Langsung aja tanpa basa-basi kita cek kondisi HP-nya. 1.250.000 untuk harganya. Untuk kelengkapan di sini dia ada ya banyak nih, kartu garansi dan semacamnya. Untuk charger dia dapat charger yang kecil tapi original 18 watt gitu ya, sesuai dengan spesifikasinya memang di 18 watt. Untuk USB-nya juga original dan udah tipe C teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita fokus langsung ke bagian HP-nya. Rilis di tahun 2023 dengan desain yang menurut saya cakep banget di HP Vivo Y17s di sini. Bahkan untuk seri-seri terbaru HP ini nggak kalah sih kalau dibandingin dengan Vivo Y18. Tapi kalau dibandinginnya dengan Vivo Y19s, Y19s lebih kelihatan cakep gitu ya, karena udah ada frame kayaknya di bagian sininya. Kalau di sini dia frame-nya cuman kayak dibuatin garis aja yang seperti ini ya teman-teman. Untuk tingkat kemulusan di HP ini dia mulus banget ya. Untuk bagian samping, bagian belakang, di sini bagian bawah ada bekas case aja yang hitungannya nggak parah banget. Hitungannya masih masuk kategori yang mulus, nggak ada lecet, nggak ada bekas jatuh ataupun semacamnya di HP Vivo Y17s di sini. Untuk secara rasio ataupun apa namanya dimensinya di HP ini dia udah nyaman, bobot nggak yang berat, cuma di 186 gram dengan ketebalan di 8,1 mm. Yang menurut saya oke sih ya teman-teman. Kita coba sambil hidupin HP-nya sendiri dan langsung kita nanti cek gimana kondisinya untuk HP Vivo Y17s yang saya pegang dengan harga Rp1.250.000 aja ini. Untuk HP ini awalnya yang sering digembor-gemborin selain desainnya, dia punya yang namanya IP rating ya teman-teman. IP rating IP54 ya, proteksi cipratan air sama debu gitu, yang bikin HP ini cukup laris lah bahasanya teman-teman. Tapi nggak sedikit juga orang yang pegang HP ini yang hitungannya kontra dengan Vivo Y17s. Ada yang bilang baterainya boros kayak ataupun semacamnya. Bahkan ada yang pro dengan HP ini ngerasanya nyaman-nyaman aja, baterainya awet dan semacamnya. Intinya tergantung penilaian kalian masing-masing sih ya. Kalau dibilang boros ataupun semacamnya, ini juga sudah sesuai dengan requestan kita masing-masing gitu ya teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena Vivo Y17s di sini punya kecerahan layar yang menurut saya udah cukup maksimal di harga yang cuman 1 jutaan teman-teman. Bahkan untuk kecerahan layarnya di sini bisa mencapai di 700 nits, yang hitungannya kalau dibuat di luar ruangan itu kerasanya masih nyaman dan bisa baca chat tanpa harus kesulitan nutupi LCD ataupun semacamnya gitu ya teman-teman. Jadi udah yang oke pokoknya. Untuk desain seperti biasa dia masih pakai poni yang hitungannya bezel tergolong cukup tebal ya teman-teman. Untuk layarnya berukuran di 6,56 inch, pakai panelnya IPS LCD dengan resolusinya di HD+. Tapi untuk tingkat kecerahan di harga yang cuma 1 jutaan, Vivo Y17s di sini udah oke banget. Bahkan sejawatnya yang sama kayak Oppo A18 itu pun pakai kecerahan yang menurut saya udah lumayan ya teman-teman. Dan memang kerasanya untuk baterai sama-sama kayak kerasa lebih boros ataupun semacamnya gitu. Tapi kalau saya pribadi pernah pegang HP ini dan saya pakai sendiri untuk ya
jualan gitu ya, kayak posting di Facebook, posting di Instagram dan semacamnya, TikTok. Untuk HP saya gitu udah kerasanya udah nyaman sih untuk dipegang sendiri. Kalau dibuat game tentunya bakalan pasti lebih boros ya, apalagi kalau kalian suka mainnya di luar ruangan yang hitungannya kecerahannya pasti udah dimentokin kan. Jadi itu makin tambah boros. Lain buat ngegamenya yang udah bisa buat HP-nya cukup anget gitu ya, dengan kecerahan layar yang udah dimaksimalin, itu bikin baterainya tambah boros lah intinya. Yang seperti itu intinya ya teman-teman untuk HP-nya sekarang. Untuk update sistemnya di HP ini, kita coba cek. Kok di sini bukan sistem, di tentang ponsel. Vantos OS udah 14 ya teman-teman, RAM 4 plus 4, storage-nya di 128 GB, pakai octa-core 2,0 GHz. Dia pakai chipsetnya MediaTek Helio G85 ya. Android-nya udah 14, jadi udah upgrade teman-teman. Di awal rilis dia pakai Vantos OS-nya 13 dengan versi Android-nya di 13 juga. Ini udah update ya teman-teman. Entah ini yang udah hitungannya terakhir update atau enggak ya. Kalau Vivo kayak V27 series V, kayak V27 tuh kayaknya udah nerima Vantos OS 15 ya. Buat kalian coba komen-komen di kolom komentar yang lagi pegang HP Vivo Y17s, punya kalian nerima Vantos OS 15 atau enggak teman-teman. Oke, secara fungsi semuanya aman ya teman-teman. Kita coba bagian suara di sini. Oke, suara aman ya teman-teman. Selanjutnya kita aktifin fingerprint. Kita cek fingerprintnya masih berfungsi atau enggak. Kalau untuk tombol-tombol masih kliki dan aman semua ya teman-teman. Langsung kita aktifin sidik jarinya terlebih dahulu ya. Oke, di sini fingerprint udah ada ya, sidik jari udah terpasang. Kita langsung aja bisa coba di sini saya. Oke. Masih responsif ya teman-teman dan berfungsi dengan baik, semuanya aman terkendali. Untuk kameranya di 50 megapiksel untuk kamera utama. Kita langsung aja coba. Untuk kamera di HP ini oke ya, apalagi pada bagian kamera potretnya saya suka banget di HP Vivo Y17s di sini teman-teman. Kalau untuk kamera selfie standar aja, bukan yang pas oke banget, tapi kalau untuk hitungan harga ini menurut saya udah yang ajib, yang resolusinya di 8 megapikselan aja. Tuh, ini sambil ngomong masih bisa tuh. Tuh, oke kan? Untuk kamera selfie-nya mantap ya teman-teman di HP ini. Bukan yang terbaik, tapi kalau untuk harga yang sejutaan masih masuk kategori yang udah ajib dan mantap banget teman-teman. Ini untuk kamera potretnya. Ini untuk kamera biasanya yang sebening itu, dan si detailnya pun juga oke. Kalau dibandingin dengan Oppo A3X yang udah saya upload, kayaknya lebih oke Vivo Y17s secara gambar, hasil foto dan semacamnya ya teman-teman. Itu juga yang membuat HP ini hitungannya masih cukup bertahan harga pasarnya. Kelengkapan dia lengkap original semuanya ya teman-teman, seperti yang kalian lihat tadi. Buat kalian yang mungkin berminat dengan HP yang saya pegang, Rp1.250.000 aja, varian RAM 4 dengan internalnya di 128 GB, atau mau yang 64 GB internalnya di Rp1.150.000 aja. Cek di deskripsi untuk cara ordernya. Mungkin sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.